Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan kitab Syarah Kafrawi terhadap Matan Jarumiyah Babul Istisna. Ini adalah bab istisna. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ini musannif wa syarih. Ya. Babul istisna ini adalah bab istisna. Nah, istisna pengecualian ya secara bahasa. Nah, ini secara istilah nggak beliau jelaskan di sini nggak apa-apa nanti ada. Ini kita baca Jarumiyah dulu. Wa huruful istisna'i samaniyatun. Adapun bermula huruf-huruf istisna itu ada 8. Wahya dan dianya 8 itu illa dan ghairu dan siwa, suwan, sawaun, khala, ada, hasya. Ini beliau bilang huruf-huruf istisna. Padahal huruf istisna cuma satu yaitu illa. Yang lain bukan huruf. Yang lain isim. Ghairu, siwan, suwan, sawaun, isim. Khala, ada, hasya, khilaf. Ada yang bilang fi'il, ada yang bilang huruf. Nah, jadi bilang Syekh Jarumiyah menyatakan bermula huruf istisna itu ada 8, yakni illa. Ini taglib saja tujuannya taglib, ya kan? Karena illa termasuk huruf istisna yang pokok, nah, maka yang lain seolah-olah diikutkan dia, disebut taglib. Sebenarnya 8 adat istisna ini dibagi 3 ini. Huruf, satu huruf yang disepakati, kehurufannya illa, kemudian isim yang disepakati keisimannya, ghairu, siwa, suwan, sawaun. Kemudian khala, ada hasya, khilaf. Ada pendapat bilang dia fi'il, ada pendapat bilang dia huruf jar kan. Fal mustasna bi illa yunsabu idza kana al kalamu tamman mujaban. Maka bermula mustasna dengan illa. Mustasna, mustasna maknanya kalimat yang berada sesudah illa. Kalimat yang berada sesudah illa kita sebut mustasna. Maka mustasna dengan illa yunsabu itu dinasabkan akan dianya mustasna. Idza kana bila adalah kalam itu tam, itu mujab. Kalam tam maknanya kalam yang sempurna. Fi'il sudah dapat fa'ilnya, disebut kalam tam. Fi'il lazim sudah ada fa'ilnya, kalam tam. Fi'il muta'adi sudah ada fi'il, sudah ada fa'il, sudah ada maf'ulnya, disebut kalam tam. Fi'il majhul sudah ada naib fa'ilnya, disebut kalam tam. Mubtada sudah ada khobarnya, disebut kalam tam. Adapun mujab, makna mujab positif, nggak ada nafi di belakangnya, nggak ada tidak, nggak ada jangan, nggak ada istifham nanti. Jadi kalimat sesudah illa kita baca nasab wajib bila mustasna itu berada dalam kalam yang sempurna, kalam itu positif, nggak ada negatifnya. Mana contohnya nahu seperti qamal qaumu illa zaidan, telah bangunlah kaum kecuali si Zaid. Ini kita lihat. Mustasna dengan illa. Apa maksud mustasna? Kalimat sesudah illa. Sesudah illa yaitu zaidan di sini ya. Kalimat sesudah illa kita baca nasab. Yakni illa zaidan. Tidak boleh zaidun. Apabila kalam itu sempurna. Makna sempurna fi'il sudah ada fa'il. Qama sudah ada al-qawmu. Mujab maknanya enggak ada nafi. Bukan ma qoma kan. Nah itu. Kalam tam lagi mujab, wajib nasab ba'da illa. Nah itu. Zaman dulu kita hafalnya begitu. Wa kharajan nasu illa amran. Keluarlah manusia kecuali si Umar. Illa adat istisna amran mustasna. Dia berada dalam kalam tam. Yaitu kharajan nasu. Kharaja fi'il lazim. Sudah ada fa'ilnya. Berada dalam kalam mujab. Yaitu alhamdulillah. Nggak ada nafinya. Maka wajib nasab. Kharajan nasu illa amran. Nggak boleh illa amrun. Budi Muyasir, kitab Syarah Kafrawi. Jarumiyah nih. Ini Jarumiyah dulu, nanti Kafrawinya di bawah. Wa in kanal kalamu manfiyan taman. Dan jika adalah kalam itu yang dinafikan. Manfiyan isim maf'ul. Jika adalah kalam itu dinafikan. Makna dinafikan, ya dalam kalam itu ada manafi, ada la nafi, ada nahi, ada istifham. Enggak? Apabila adalah kalam itu yang dinafikan, itu taman, sempurna. Nafi, tapi tam, fi'il, fa'il. Dan jaza fihil badalu nisya. Boleh padanya mustasna.
Nisya boleh padanya mustasna dengan illah al-badalu oleh badal, wan nasbu dan oleh nasab. Nasab alal istisna di atas istisna. Jadi kalau berada dalam kalam tam lagi nafi boleh dua. Boleh kita nasab sebagai istisna, boleh juga kita badal. Kita badal kepada mustasnamen, tergantung mustasnamennya bagaimana. Kang Fi'i. Waalaikumsalam Ustaz Rafi'i. Masya Allah. Nahu ini Ustaz nih. Kembali ke nahu. Mana contohnya? Nah, ini ketinggalan nih. Maqamal qaumu. Contohnya maqamal qaumu illa zaidan wa illa zaidun. Nah ini. Maqamal qaumu tambah qaumu di sini. Maqamal qaumu illa zaidan. Tadi kata beliau, bila mustasna berada dalam kalam manfi, maqamal qaumu. Manfi ini ada namanya. Lagi tam sempurna. Maknanya koma fi'il udah ada fa'ilnya. Maqamal qaumu. Gak sempurna, ada nafi. Sesudah illah, boleh kita baca dua. Boleh zaidan masuk sebagai istisna. Boleh illa zaidun. Kalau zaidun kita baca, kita badal kepada qaumu. Maqamal qaumu illa zaidan. Maqamal qaumu illa zaidun. Boleh. Ya. Kalau kita baca illa zaidan, illa huruf istisna. Zaidan mansub sebagai mustasna. Tanda nasab fathah. Kalau kita baca illa zaidun, illa huruf istisna. Zaidun badal kepada qaumu. Nah, itu. Nanti syarahnya. Ini baru jurumiyah. Wa in kanal kalamu naqisan, dan jika adalah kalam itu yang kurang. Jika adalah kalam itu yang kurang. Mana kurang di sini? Nah, fi'il belum ada fa'ilnya. Kalau fi'il lazim atau fi'il muta'adi, fi'il udah ada fa'il belum ada maf'ulnya. Belum ada maf'ulnya langsung ada illanya. Nah, bila adalah kalam itu kurang, karena ala hasabil awamili, niscaya ada iya. Iyanya mustasna bi illah. Ini fa'il kana domer kembali ke mustasna bi illah. Dan jika adalah kalam itu kurang, niscaya ada ianya mustasna, itu ala hasabil awel. Di atas sekira-kira amel, tergantung permintaan amel. Kalau amel minta rofa, kita rofakan. Minta nasab, kita nasab. Minta jar, kita jar. Contoh nahu, maqoma illa zaidun. Nah itu kan. Maqoma illa zaidun. Tidak berdiri kecuali oleh si Zaid. Jadi kalau kalam nakis itu mesti nafi dia. Kalam nakis itu mesti nafi. Ma manafi, koma fi'il madhi mabni di atas fathah. Koma fi'il, dia belum dapat fa'il, sudah ada illah. Belum dapat fa'il, sudah ada illah. Ini namanya nakis, kurang. Jadi sesudah illah kita baca apa? Sesuai kebutuhan amel sebelum illah. Karena koma butuh fa'il, berarti zaidun langsung fa'ilnya. Ma koma illa zaidun. Tidak berdiri kecuali oleh si Zaid. Langsung jadi fa'il. Masya Allah. Ustaz Rafi. Wa ma darabtu illa zaidan, dan tidaklah aku pukul kecuali akan si Zaid. Manafi darabtu fi'il dan fa'il. Ini darabtu ini fi'il muta'adi. Fi'il muta'adi baru sempurna, harus ada fa'il, harus ada maf'ul. Sebelum ada maf'ulnya sudah ada illah. Berarti sesudah illah zaidan ini kita sebut maf'ul daraba. Enggak disebut mustasna kan? Wa ma darabtu illa zaidan. Tidak aku pukul kecuali akan si Zaid. Ya itu. Wa ma marartu illa bizaidin, dan tidaklah aku bertemu kecuali dengan si Zaid. Ini memang terang ada bi huruf jar kan? Nah, itu yang paling pokok. Kesimpulannya mustasna bi illah. Kalimat sesudah illah bila dia berada dalam kalam tam lagi mujam mesti nasab. Enggak boleh lain. Berada dalam kalam tam mamfi boleh dua, boleh nasab, boleh badal. Berada dalam kalam nakis, yang kalam nakis itu pasti nafi sesuai dengan kebutuhan amil. Yang paling pokok dia pembahasan illah. Karena yang lain nanti bergantung kepada atau diikat kepada illah. Kalau kita ada paham illah, yang lain paham insya Allah. Nah itu. Wal mustasna bi ghairi wasiwan wasuwan wasawain majrurun la ghairu. Bermula mustasna dengan ghairi. Mustasna dengan ghairi berarti kalimat sesudah ghairi. Ya kan?
Mustasna bi ghairi maknanya kalimat kalimat yang berada sesudah ghairi. Bermula mustasna dengan ghairi, siwan, suwan, sawain itu dijarkan, dijarkan. Dia selalu majrur karena jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ghairu nanti sesudahnya mudhaf ilaih, mudhaf siwa sesudahnya mudhaf ilaih majrur. La ghairu, tidak selainnya majrur, jaizan itu yang boleh. Ini la nafi jenis nih, la ghairu jaizan. La ghairu jaizan. Bukan la nafi jenis, la amal laisa, la ghairu jaizan. Sip, khabarnya madhuf. Tidaklah selainnya majrur itu yang dibolehkan. Maaf. Nah, itu bismillah. Sambil ngopi. Nanti penjelasannya. Jadi kalimat sesudah ghairi majrur. Ghairi itu sendiri bagaimana cara bacanya? Apakah ghairu, apakah ghairu, apakah ghairi? Nanti dia persis seperti kalimat sesudah illah. Kalimat sesudah ghairu jar. Adapun ghairu itu sendiri dia persis seperti kalimat sesudah illah di atas. Tergantung kalamnya apa. Kalam tam lagi mujab, kita baca ghaira. Kalam tam lagi manfi, kita baca ghaira boleh, ghairu boleh. Kalam nakis, tergantung amelnya. Nah, itu. Wal mustasna bi khala wa ada wa hasya yajuzu nasbu wa jarhu. Dan bermula mustasna dengan khala. Kalimat yang berada sesudah khala. Dan ada sesudah ada dan hasya itu yajuzu. Bolehlah oleh nasabnya mustasna, wajaruhu dan bolehlah oleh mengjarkan mustasna. Kalimat yang berada sesudah khala boleh dinasab, boleh dijar. Kalau kita nasab berarti khala fi'il. Nasab itu sebagai maf'ulnya. Kalau kita jar berarti khala ada hasya huruf jar. Nah, itu. Contoh, nah ini salah ini. Tadi udah ada tambahan. Maqamal qawmu ini yang benar di sini ada yang ketinggalan. Maqamal qawmu illa zaidan. Ini Ustaz. Memang kelihatannya sama kan? Tapi ini ada yang ketinggalan tulis. Biar beda. Maqamal qawmu illa zaidan. Ini baru maqama illa zaidan. Nah itu. Mana contoh? Khala ada hasya. Qamal qawmu khala zaidan wa zaidin. Boleh kan? Qamal qawmu bangunlah kaum itu khala zaidan selain si Zaid wa khala zaidin. Nah, jadi kalau khala zaidan khala fi'il madhi, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, zaidan maf'ulnya. Kalau khala zaidin khala huruf jar, zaidin majrur tanda jar kasrah. Itu aja. Qamal qawmu ada amran wa amrin hasya bakran wa bakrin. Nah, ini selesai jerumiyah baru kafrawinya. Nah, insya Allah ini kitab I'rab nih kadang ya apa namanya kurang-kurang semangat dikit kan nggak apa-apa semangat harus dipertahankan namanya kita belajar kan. Hmm, makanya nggak khatam-khatam kan. Nah, udah lama nih saya baca ini udah berapa tahun yang lalu nggak khatam-khatam karena I'rab nih kalau kita baca sendiri ngantuk karena saya baca kitab sendiri nggak ada pendengar. Babul istisna'i tadi kan judul di atas babul istisna'i babu taqaddama i'rabuh. Bermula babu itu telah terdahululah i'rabnya babu. Babu khabar boleh, mubtada boleh, maf'ul boleh, ya kan? Banyak cara i'rab. Wa babu mudhafun. Babu itu jadi mudhaf wal istisna'i mudhafun ilaih. Istisna itu mudhafun ilaih, majrurun itu majrur. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Bermula tanda jarnya istisna itu kasrah yang zahir pada akhirnya itu. Masya Allah. Wahurufu al-wawu lil isti'na. Waw itu waw isti'na. Jadi waw ibtida ya sama dengan waw isti'na. Ya. Di sini waw isti'na beliau nggak beliau bilang waw ibtida. Padahal hurufu mubtada kan. Sering kita dengar kalau waw di depan di belakang mubtada namanya waw ibtida. Nah, tapi di sini isti'na berarti sama aja. Mananya waw alinea baru. Waw alinea baru itulah waw isti'na dan waw ibtida.
Al-wawu lil isti'nah, waw itu bagi isti'nah. Nah, hurufun mubtadaun, hurufun itu mubtada marfu'un bil ibtida, marfu' dengan ibtida, tidak amil ma'nawi ya. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun, bermula tanda rafa'nya huruf itu dhammah yang zahir pada akhirnya kalimat huruf. Wa hurufu mudhafun, huruf itu mudhaf, wal istisna'i mudhafun ilaih. Istisna itu jadi mudhaf ilaih. Samaniyatun khabarun marfu'un. Samaniyatun itu jadi khabar. Itu marfu'. I'rab. Ya. Wahia. Tadi huruful istisna'i samaniyatun. Huruf istisna itu ada 8 wahia dan dianya 8. Wahia, hiya dhamirun munfasilun mubtada'un. Hiya itu dhamir munfasil, mubtada mabni alal fathah pada maharofah, mubtada. Illa wa ma'utifa 'alaiha fi mahalli raf'in khabarun. Dan bermula illa dan ma yang diatafkan akan dianya ma di atasnya illa pada maharofah itu jadi khabar. Jadi wahia illa wa ghairu siwan suwan ngah. Illa dan ma'tuf alaih. Illa dan semua 7 kalimat yang berada sesudah illa diatafkan kepada illa pada maharofah jadi khabar hiya. Kalau ada teman-teman yang pengen bertanya nanti boleh silakan ketik ya. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa ya tinggalin ya. Wa ghairu wasiwan bi kasri sin. Ghairu dan siwan. Siwan kita baca dengan kasrah sin. Waswan bi dhammiha dan dengan dhammahnya sin. Maksuraini hal keadaan siwa dan suwa, maksur keduanya. Maksur kan? Suwan. Wasawaun dan sawaun bil fathi. Kita baca dengan fathah wal kasri dengan kasrah. Jadi sawaun ini boleh sawaun, boleh siwaun. Bil fathi wal kasri dengan fathah dan kasrah mamdudan. Hal keadaan sawaun itu yang mamdud. Mamdud maknanya pakai hamzah. Sawaun. Ya. Ya. Ya, terima kasih Rashid Ridho. Masya Allah ini Syekh Rashid Ridho, pengarang tafsir Al-Manar. Fal awwalu karidho, maka bermula yang pertama itu seperti ridho. Siwa itu wadannya ridho. Wasani kahudan. Yang kedua itu seperti hudan, suwan, hudan. Wasalisu yang ketiga itu kasamain, seperti samain ya. Sawain, samain. Warabi'u kabinain. Yang keempat itu seperti binain. Mana yang keempat tadi sawa bisa kita baca siwa. Siwaun berarti binaun, binain. Wa khala ada hasya, wa khala wa ada wa hasya. Sebentar ini harus verifikasi lagi. Sudah dibilang udah sejam nih. Dok suruh berhenti. Nah, ini bisa lagi. Wa khala wa ada wa hasya hadhil adawatu ma'tufatun ala mahalli illa. Bermula ini adat 3 khala ada hasya itu ma'tufah. Diatafkan kepada mahal illa. Ataf pada mahal illa jadi khabar hiya. Ya, itu. Ini baru penjelasan. Wa'lam annal istisna'a ma'khudun minas sani. Ketahui olehmu bahwa sungguh istisna itu diambil dari kata sani. Bahwa dianya sani itu arunyu kembali. Kembali ke belakang untuk mengeluarkannya. Nah itu, kembali untuk mengecualikannya. Fa inna fihi ruju'an ilal hukmi sabi'. Karena bahwa sungguh dalamnya istisna itu ada kembali kepada hukum terdahulu. Kembali kepada hukum terdahulu. Qamal qawmu. Bangunlah kaum. Kecuali kaum yang tidak bangun itu si Zaid. Ya. Ada semacam kembali ke belakang kemudian dia dikeluarkan. Ini hubungan makna. Inna fihi karena bahwa sungguh dalamnya istisna itu ada kembali kepada hukum terdahulu. Kembali untuk mengeluarkannya. Idh huwa ikhraju ma ba'da illa au ihda akhawatiha aina dhairiha min hukmi ma qabla. Karena dianya istisna itu mengeluarkan ma sesudah illah. Karena dianya istisna itu mengeluarkan sesuatu sesudah illah atau salah satu dari teman-temannya. Akhawat ini secara lugawi artinya saudara. Akhawat jamak dari ukhtun. Ukhtun, ukhtani, akhawat. Jadi saudara. Kalau saudara itu biasanya kan ada hubungan perasaan ya kan? Bagaimana huruf disebut saudara? Kita biasa inna, anna, ka'anna, inna dan saudaranya. Inna, anna, ka'anna. Seolah-olah itu dia saling bersaudara. Makanya di sini maknanya ditakwil. Saudara di sini bukan saudara seperti saudara manusia. Nadhairiha. Yang sebandingnya. Yang tugasnya sama. Nah, itu.
Jadi inna anna, inna dan saudaranya maknanya apa? Inna dan yang sebanding dengannya yang tugas sama. Begitu juga illa dan salah satu teman-temannya di sini. Karena dianya istisna itu mengeluarkan sesuatu sesudah illa atau sesudah salah satu dari teman-temannya inna. Apa temannya illa? Artinya nadhairiha. Perbandingan-perbandingannya illa. Dikeluarkan, dari mana dikeluarkan? Min muta'alaq kepada ikhraj. Min hukmi ma qablaha, dari hukum ma sebelumnya illa. Wa idkhaluhu, dan memasukkannya ma fin nafi, pada nafi awil isbat atau dalam isbat, tergantung kalam. Qamal qaumu, bangunlah kaum. Illa Zaidan, kecuali si Zaid. Karena sebelumnya isbat, sesudahnya nafi. Berarti si Zaid nggak berdiri kan? Nah, kalau sebelumnya nafi, sesudah illa isbat. Masya Allah. Wa hurufuhu, dan bermula hurufnya istisna itu 8 tadi. Adawatuhu dallatu alaih. Dan bermula huruf-hurufnya istisna artinya alat-alatnya istisna. Yang menunjukkan ia atasnya istisna sama niyatun itu ada 8. Jadi Syekh Jarumiyah menulis huruf maksudnya bukan huruf. Alat. Jadi alat. Jadi umum kan? Adat itu umum. Jadi bisa huruf, bisa fi'il, bisa isim. Jadi mentakwil dikit. Wasummiyatil adawatu hurufan tagliban li'illa. Dan dinamakan akan adat-adat tadi sebagai huruf tagliban. Karena mentaglib, memenangkan bagi illa. Memenangkan bagi illa ala ghairiha, atas lainnya illa. Itu tadi sudah saya jelaskan dari awal. Sebenarnya bukan huruf semua kan. Cuma disebut huruf untuk taglib. Biasa taglib dalam bahasa Arab. Isya ini, ya, dua isya maksudnya maghrib dan isya kan. Dimenangkan sisi Aisyahnya. Nah, ini 2 bulan, maknanya masa matahari dan bulan. Abawa ini bapak ibu, padahal satu perempuan satu laki-laki, kita sebut abawa ini bapak ibu, ibu bapak. Walidaini bapak ibu. Jadi dinamakan akan adat sebagai huruf tagliban karena memenangkan bagi illa ala ghairiha, atas lainnya illa. Kenapa illa dimenangkan? Li'anna hal aslu fi amali hadzal babi. Karena illa itu asal pada amal ini bab. Jadi pokok. Pokok huruf istisna itulah illa. Kan semua ada pokoknya kan? Induk huruf nida itu ya. Induk huruf istisna itu illa. Induk huruf nasab itu an. Ya. Jadi semua ada induknya dia. Idhiya fil hakikati salah satu aksamin. Ini ta'lil, kenapa ini disebut taglib? Karena dianya adat istisna. Karena dianya adat istisna, pada hakikatnya itu 3 kelompok. 3 pembagian. Huruf istisna tadi 8. Itu sebenarnya pada hakikatnya dibagi 3 dia. Ada 3 macam. Apa 3 macam? Harfun bittifaqin. Macam pertama, yang pertama huruf dengan sepakat. Sepakat ulama nahwu menyatakan dia huruf, bahwa illa. Dianya huruf itu illa kan? Ini illa huruf. Wasmun bittifaqin, dan isim dengan sepakat juga. Nah, disepakati keisimannya wahwal arba'atul lati ba'daha. Dianya isim itu 4 yang ada ia sesudahnya illa. 4 yang berada sesudah illa isim. Nah, yaitu ghairu, siwan, suwan, dan sawa'u, ini isim. Kelompok ketiga mutaradidun bainal harfiyati wal fi'liyati. Mutaradidun saya memaknai mondar-mandir, nggak tahu makna lain. Mondar-mandir antara huruf dan fi'il. Mana mondar-mandir? Ada yang bilang dia huruf, ada yang bilang dia fi'il. Nah, itu mondar-mandir. Apa bahasa Indonesia yang benar dan bagus? Jangan mondar-mandir. Nggak tahu nih, harus lihat kamu bahasa Indonesia-nya dulu. Apa makna mutaradidun yang cocok? Gua pengertiannya paham kita kan? Mutaradidun. Mutaradidun itu mondar-mandir. Mutaradidun. Coba ketik yang tahu. Yang bisa memaknai dengan cocok. Mutaradidun. Ragu-ragu, bimbang. Bimbang. Ya, maju mundur. Benar juga maju mundur.
Mutaraddidun, bimbang antara huruf dan fiil. Ya, ada yang bilang huruf, ada yang bilang fiil. Wahia salah satu baqiyatu, dan dianya yang mundar-mandir antara huruf dan fiil itu tiga yang tersisa tadi, yaitu khala, ada, dan hasya. Masya Allah. Lanjut lagi, kita lanjut. Masih ada kah? Masih ada yang nyimak. Nah, ini yang pertama mustasna biillah. Wa idza aradta ma'rifata hukmi kullin minha fal mustasna. Bila engkau bermaksud akan mengenal hukum tiap-tiap darinya 8 huruf istisna. Fal mustasna, maka bermula mustasna. Nah, ya kan? Al-fa'u fa'ul fasihah. Fa di fal mustasna itu fal fasihah namanya. Fal fasihah itu fa yang berada di jawab syarat takdir. Fa yang menjadi jawab syarat takdir. Jadi di belakangnya seolah-olah ada takdir syarat nih. Beliau mentakdirkan. Wa iza aradta. Bila engkau bermaksud akan mengenal hukum tiap-tiap darinya 8 huruf tadi. Fal mustasna. Maka bermula mustasna ya. Nah itu fal fasihah. Wal mustasna mubtadaun marfu'un bil ibtida. Mustasna itu mansub marfu' mubtada marfu' dengan ibtida. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Bermula tanda rafa'nya mustasna dhammah yang ditakdirkan alal alif. Mana amin zuhuri hatta adzuru, terhalang dari zahirnya alif oleh uzur karena dia isim maksur. Isim maksur. Fal mustasna bi illa al ba'u harfu jarin. Ba itu huruf jar, illa fi mahalli jarin. Illa di sini kan mabni ala sukun pada mahal jar majrur bibi. Wa illa fi mahalli jarin wal jar wal majruru muta'allaqun bil mustasna. Nah, dan jar dan majrur itu muta'allaq dengan mustasna. Bi illa muta'allaq kepada mustasna. Maka bermula yang dikecualikan dengan si illa. Yun sabu itu dinasabkan. Yun sabu fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari' mabniyun lil majhuli, mabni bagi majhul. Naibul fa'ili dhamirun mustatirun. Bermula naib fa'ilnya itu dhamir yang tersembunyi fi mahalli raf'in pada mahal rafa'. Takdiruhu bermula takdirnya dhamir huwa. Ya'udu yang kembali ianya huwa alal mustasna. Ya. Maka bermula mustasna dengan illa itu dinasabkan akan dianya mustasna. Idza, idza kana idza darfun lima yastakbilu minaz zaman. Idza itu darah bagi ma yang mustakbalia dari zaman. Idza darah mustakbal menunjukkan kepada masa depan. Nah, ini penting nih. Bukan penting, ini jarang kita baca kan. Idza itu darah mustakbal, khafidun li syarti. Itu yang mengkhafatkan bagi syaratnya. Idza itu daraf yang mengkhafatkan ianya darah bagi syaratnya. Apa maksud idza mengkhafatkan syaratnya? Jadi idza itu jadi mudhaf dia. Jumlah sesudahnya jadi mudhaf ilaih. Itu kalau kita mau i'rab lengkap. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Idza daraf mabni ala sukun pada mahal nasab. Mudhaf idza jumlah sesudahnya mudhaf ilaih. Nah, itu maknanya idza daraf bagi ma yang mustaqbal ia dari zaman khafidun. Daraf yang mengkhafatkan ia bagi syaratnya. Mansubun bijawabihi yang dinasabkan dengan jawabnya. Idza sendiri daraf, daraf mansub. Siapa yang menasabkan? Jawabnya. Ini terjadi khilaf panjang banget di pembahasan idza. Jadi idza dinasabkan oleh syarat, oleh jawabnya nanti di depan. Tapi dia punya tugas juga. Dia mengjarkan mudhaf ilaihnya. Nah itu. Mansubun bijawabihil mahdhufi yang dinasabkan dengan jawabnya yang mahdhuf. Di sini jawab idza mahdhuf. Al-madluli alaihi bil fi'li qablahu yang ditunjukkan atasnya mahdhuf dengan fi'il sebelumnya idza. Ya. Ini enggak perlu kita ini kan udah pernah saya bahas sebelumnya ini di kitab ini juga. Antara pro kontra kan. Bagaimana idza dinasabkan oleh jawabnya sudah pernah kita bahas. Wa kana fi'lun madhin naqisun dan kana itu fi'il madhi yang naqis. Yarfa'ul isma wa yansibul khabara, merafa'kan ia akan isim, menasabkan ia akan khabar. Al kalamu ismuha marfu'un. Kalam itu isimnya kana marfu'. Wa alamatu raf'i ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Aman. Taman. Taman khabaruha. Taman itu menjadi khabarnya illa. Khabarnya kana mansub. Wal jumlatu min kana. Bermula jumlah dari kana, wasmiha dan isimnya kana, wa khabariha dan khabarnya kana.
fi mahalli jarin pada mahal jar bi idhafati idza ilaiha dengan idhafah idza kepadanya jumlah. Nah, itu tadi idza kana. Jadi kana isim dan khabarnya pada mahal jar dia. Jadi mudhaf ilaih idza. Mujiban khabarun sanin. Mujaban kita baca mujaban. Idza kana al-kalamu tamman mujaban. Bila adalah kalam itu sempurna, itu mujab. Jadi mujaban ini boleh jadi khabar kedua, boleh na'at. Mujaban khabarun sanin. Mujaban itu khabar yang kedua mansub au na'tun li tamman atau na'at bagi tam. Nah, tapi kalau dia jadi na'at ini ada perselisihan karena khabar pada hakikatnya na'at. Nggak boleh kita na'at kepada na'at kan? Nah, tapi nanti ada pendapat yang membolehkan. Makanya lebih kuat di sini taman mujaban, taman khabar pertama, mujaban khabar kedua. Bila adalah kana, bila adalah kalam itu sempurna, itu mujab. Nyak nih. Ya, kita baca sedikit lagi, jangan kepanjangan ntar pemirsa ngantuk. Yakni bermaksud oleh musannif annahu yajibu nasbul mustasna biillah. Bermaksud oleh musannif bahwa sungguh hal dan sya'an itu wajiblah oleh menasabkan mustasna dengan illah inda tamamil kalam. Ketika sempurna kalam, sempurna bidzikril mustasnamen dengan disebutkan mustasnamen. Wa ijabihi dan ketika ijabnya kalam. Wajib nasab mustasna biillah. Wajib kita nasab kalimat sesudah illah bila berada dalam kalam tam. Makna kalam tam di sini ya sudah ada mustasnamennya. Sebelum illah sudah ada mustasnamen. Dan bila kalamnya ijab positif. Apa makna ijab? Isbatihi isbatnya kalam positif. Bi alam yataqaddamhu nafyun aw shibhuhu. Dengan bahwa tidak mendahului akannya kalam oleh nafi atau serupanya nafi ya. Nah, nafi mala serupa nafi istifham. Istifham itu dianggap serupa nafi. Ya, itu Ustaz Rafi'nya. Bagaimana penjualan tehnya? Lancarkah Ustaz? Jadi kesimpulannya kalimat sesudah illah kita nasab bila dia berada dalam kalam tam lagi mujab. Sawa'un kanal istisna'u muttasilan, sama saja adalah istisna itu muttasil au munqati' nanti, ya kan? Au munqati' di depan. Sama saja adalah istisna itu muttasil. Apa maksud istisna muttasil? Bi angkanal mustasna min jinsil mustasnamin. Dengan bahwa adalah mustasna itu dari jenis mustasnamin. Baik mustasnanya muttasil artinya kalimat sesudah illah itu bagian dari kalimat sebelum illah, satu jenisnya kan. Qamal qaumu illa zaidan. Zaidan kan bagian dari kaum. Baik istisna itu mutasil atau mungkate. Kalau mungkate mustasna bukan bagian dari mustasnamen. Qamal qaumu illa himaran. Bangunlah kaum kecuali keledai. Keledai bukan bagian dari kaum. Namanya mungkate ya. Jadi baik istisna mutasil atau mungkate. Bila illah berada dalam kalam tam lagi mujab, tetap kita nasabkan sesudahnya. Mana contohnya? Nahu qamal qaumu illa zaidan. Nah itu. Qamal qaumu illa zaidan. Zaidan kita baca. Zaidan mustasna yang berada sesudah illah. Berada dalam kalam tam. Qamal qaumu tam. Mujab. Enggak ada nafi. Nahu khabarun li mubtada'in mahdhufin. Nahu itu khabar bagi mubtada mahdhuf. Ai wadzalika nahu. Asalnya wadzalika demikian itu seperti. Sama taqaddama sebagaimana yang dahulu ya. Qama fi'lun madin. Qama itu fi'il madhi. Al-qawmu fa'ilun marfu'. Qawmu itu fa'il yang marfu'. Illa adatu istisna'in. Illa itu huruf istisna. Zaidan mansubun alal istisna. Bi illa. Nah, li'annaha fi ma'nal fi'li. Karena sesungguhnya illa itu pada makna fi'il. Jadi yang menasabkan mustasna siapa? Illa. Illa. Qamal qawmu illa zaidan. Zaidan dinasabkan oleh si illa. Li'annaha karena illa itu pada makna fi'il. Dia pada makna fi'il. Makna illa. Aku mengecualikan. Ya, kan? Seolah-olah astasni zaidan. Aku kecualikan akan si zaid. Ya. Masya Allah. Kalau udah pensiun nanti fokus Ustaz. Kita ngaji terus. Ngaji 16 jam. Loh.
Wa kharajan nasu illa Amran, keluarlah manusia kecuali si Umar sama. I'rabuhu ala wizani ma qablahu. Bermula i'rabnya ini contoh itu di atas wizan, di atas sejajar ma sebelumnya ini sama kan? Kharajan nasu illa Amran sama dengan qamal qaumu illa Zaidan. Fal istisna'u fi hadainil mithalaini min kalamin tamin. Maka bermula istisna dalam ini dua contoh itu dari kalam tam, dianggap kalam tam. Kenapa? Lidzikril mustasna minhu alladhi huwal qaumu. Karena ada disebutkan mustasnamen. Mustasnamen sesuatu yang dikecualikan darinya. Karena disebutkan mustasnamen yang huwa. Yang dianya mustasnamen itu al-qawmu fil misalis awali. Yaitu kata kaum pada contoh pertama. Qawmal qawmu. Wan nasu dan kata annas fil misalis sani pada contoh yang kedua. Ya, wa mujabun. Wa mujabun. Ya, wa mujabun. Mujabun atah mana? Wa mujabun. Kita cari dulu. Mujabin mudah-mudahan Mujabin. Mujabin. Kita atas kepada kalamen, tamen, mujabin. Maka bermula istisna pada ini dua contoh. Itu dari kalam tam. Wa mujabin dan dari kalam mujab. Mudah-mudahan mujabin kita baca. Li'adami takaddumin nafi wa syibihi. Kenapa disebut mujab? Karena tidak terdahulu nafi wa syibihi dan serupanya nafi. Wal mustasna alladhi huwa Zaidan. Dan bermula mustasna. Mustasna yang dianya mustasna Zaidan pada contoh pertama. Wa amran dan amran pada contoh kedua. Itu min jinsil mustasnamen. Itu dari jenis mustasnamen. Dari jenis mustasnamen. Karena orang kan. Kaumu orang. Zaidan orang. An-nasu manusia. Amran juga manusia. Disebut istisna muttasil. Pertanyaan kan. Kata beliau, kalimat sesudah illa, bila berada dalam kalam tam lagi mujab, kita nasab. Nggak boleh kita rafa. Tapi pertanyaannya, ada beberapa riwayat, ada beberapa contoh, bab istisna. Ustaz Rizka. Ada beberapa contoh, kalimat sesudah illa berada dalam kalam tam lagi mujab, tapi rafa. Bagaimana caranya? Berarti, nah ini kita lihat ya. Ini saya lihat dulu ini. Di Qur'annya bagaimana? Di sini kok kalilan. Ya. Fasyaribu minhu illa. Fasyaribu sebentar. Minhu illa. Hmm. Oke. Nah, ya, ini kembali dulu. Ini kitab ini mah rada aneh, bukan rada aneh ibaratnya. Kalau kita udah biasa, insya Allah paham. Kesimpulan dulu, kalimat sesudah illa kita baca nasab bila berada dalam kalam tam lagi mujab. Bila berada dalam kalam tam lagi mujab. Tapi ada nanti contoh-contoh, kalimat sesudah illa dibaca rofa, padahal berada dalam kalam tam lagi mujab juga. Nah, kan? Coba kita lihat. Wa yu'awwalu qauluhu dan ditakwilkan akan firman Allah Ta'ala. Ditakwilkan akan firman Allah Ta'ala. Fasyaribu minhu illa qalilan minhu. Maka minumlah mereka darinya air. Ini kisah tentang Raja Talut. Talut. Melarang anak buahnya untuk ketika melintasi sungai jangan minum air. Ketika melintasi sungai jangan minum air. Itu ujian. Fasyaribu minhu minumlah mereka semua darinya sungai. Illa qalilan minhu. Kalau dalam qiraah fathah ini aman, nggak ada masalah. Qalilan minhum aman, memang udah sepantasnya qalilan, nggak? Nah, tapi di sini ada juga qiraah yang baca biraf'i qalil. Nah, ini yang mau dibahas.
Fasyaribu minhu illa qalilan minhum biraf'i qalil. Ada qiraah yang baca qalilun minhum. Kenapa dibaca qalilun? Kelihatannya kalam tam lagi mujab, wajib nasab sesudah illa. Tapi ada qiraah yang baca qalilun. Nah, ini yang beliau pengen bahas. Boleh, boleh. Ini saya gambarkan dulu ya. Gimana cara menjelaskan? Dua. Qara'a Abdullah, membaca oleh Abdullah, Ubay wal Amash illa qalilun. Ada rafa' kan? Jadi ada qiraah rafa'. Ada qiraah rafa'. Ini yang mau dibahas. Pertanyaannya dulu, kalam tam lagi mujab, mestinya sesudah illa nasab, illa qalilan. Ini udah benar, kelihatan secara zahir. Tapi ada juga ulama yang membaca illa qalilun. Kenapa dibaca qalilun? Sebenarnya baru boleh qalilun kalau kalam tam lagi manfi. Boleh dua. Boleh nasab, boleh badal. Kalau kita baca qalilun berarti nanti kita badal kepada fa'il syaribu. Kan gitu. Nah, ini beliau akan memberikan jawaban. Dan ditakwilkan akan firman Allah, fasyaribu minhu illa qalilam minhum. Dengan rafa' qalil di sini. Dikiraah satu lagi. Wa qauluhu. Dan ditakwilkan akan sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyatakan, rawahul jum'ati wajibun ala kulli muhtalamin illa arba'atun. Bermula berangkat Jumat itu wajib kepada setiap orang yang sudah balik kecuali 4. Ini kan kalam tam lagi mujab. Mestinya illa arba'atan. Mestinya illa arba'atan. Kenapa di sini illa arba'atun? Nah, ya tafadhal Ustaz. Saya kadang lupa baca komentar ya. Nah, fokus kah? Silakan, silakan. Illa arba'atun dengan rafa' arba'atun. Wa qauluhu dan sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Apa sabda Nabi? An-nasu halka. Bermula semua manusia itu hancur binasa illal alimun, kecuali orang-orang yang alim. Ini kalam tam lagi mujab, mestinya illal alimin. Ini ada hadis Nabi illal alimun. Bagaimana cara mengolahnya kan gitu? An-nasu halka, bermula manusia itu binasa illal alimun, kecuali orang alim. Wal alimuna halka illal amilun, dan orang alim pun itu binasa kecuali yang beramal. Mestinya amilin. Wal amiluna halka, dan orang yang beramal pun binasa illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna ala khatarin adzim, dan orang ikhlas pun itu berada di atas bahaya besar ya. Tapi hadisnya dhaif ini, bahkan ada yang bilang maudhu. Tapi di sini kita mau contohnya. Nah, kenapa ini kalam tam lagi mujab justru rafa bukan nasab. Dengan apa ditakwilnya ini? Bi annan nafya muqaddarun. Dengan bahwa sungguh nafi itu ditakdirkan. Jadi yang kelihatannya tadi tam mujab sebenarnya ada nafi. Cuma nafinya takdir. Berarti berubah jadi kalam tam lagi manfi. Kalau kalam tam lagi manfi, ya boleh nasab, boleh badal kan? Nah, itu. Dengan apa ditakwil? Fi annan nafya ini muta'alaq jauh ke belakang. Awalu. Ditakwilkan akan firman Allah Ta'ala. Dengan apa ditakwil? Bi annan nafya. Dengan bahwa sungguh nafi itu muqaddarun ditakdirkan. Wa takdiru dan bermula takdir. Wallahu a'lam. Allah yang tahu hakikatnya kan. Takdir ayat tadi. Lam yutawi'uhu illa qalilun. Tidak patuhlah mereka kepadanya Talut. Kecuali siapa mereka yang patuh, qalilun sedikit. Nah, jadi qalilun badal kepada fa'il yutawi wow. Tadi lafaz aslinya fasyaribu minhu. Minumlah mereka darinya air. Minumlah mereka darinya air. Maknanya, Talut ini memerintahkan kaumnya jangan minum air. Ya kan? Jangan minum air. Minum sedikit saja. Maksudnya apa? Mereka tidak patuh kepada perintahnya kecuali yang sedikit. Nah, lam yutawi'uhu illa qalil. Jadi kalau ada qiraah yang membaca illa qalilun nggak apa-apa. Kenapa? Nah, karena secara zahir memang tamuja, tapi hakikatnya dia tamamfi. Jadi nggak salah. Nah, ini tujuan beliau pengen membela ahli qiraah yang baca qalilun. Nah, itu aja. File PDF masuk ke Telegram Gundul Mantul ada di situ semua kitab yang saya baca ada. Nah, itu ah.
Jadi fasyaribu minhu illa qalilan minhum, walaupun kelihatan qalilan, qalilan udah benar secara zahir. Yang baca qalilun pun benar karena hakikatnya kalamnya kalam tam lagi mamfi. Karena makna fasyaribu minhu lam yutawi'uh, tidak taat mereka kepadanya. Talut illa qalilun, kan? Nah, kali qalilun badal kepada waw, fa'il yutawi'uh. Kemudian wala yatakhallafu illa arba'atun, dan tidak tertinggallah kecuali oleh 4 orang. Ini kalam nakis ini. Kalam nakis pasti manfi. Kalam nakis berarti sesuai dengan permintaan, kan? Bihasabil awamil arba'atun langsung jadi fa'il yatakhallafu. Walaupun lafaz secara zahirnya rawahul jum'ati, bermula berangkat Jumat itu wajib atas setiap orang balik kecuali 4. Ini kalau secara zahir bertentangan. Kalam tam lagi mujab mestinya nasab. Ini justru rafa. Oh, kata para ulama nggak apa-apa. Karena rawahul jum'ati wajibun maknanya wala yatakhallafu. Dan tidak tertinggal dari kewajiban wajib pergi Jumat kecuali oleh 4 orang. Nah, begitu juga lafaz an-nasu halka, manusia seluruhnya binasa illal alimun. Kalam tam lagi mujab mestinya alimin. Wal alimuna halka, orang alim itu binasa kecuali amilin. Wal amilun, orang beramal pun binasa illal mukhlisun. Orang ikhlas pun masih dalam bahaya. Karena secara umum maknanya, kata beliau ya, maknanya apa tadi? Maknanya tadi hilang kita. Eh, maknanya ini, wala yanju ilal alimun, dan tidak akan selamat kecuali orang-orang yang alim, kan? Nah, jadi secara zahir kalam tam lagi mujab, tapi secara makna kalam nakis dia, sehingga sesudah ilah sesuai amelnya. La yanju, la nafi yanju fi'il mudhari, kan? Perlu kepada fa'il, alimun fa'ilnya, dan tidak akan selamat kecuali oleh orang-orang yang alim. Nah, itu. Arba'atan apa? Begitulah ya kitab Kafrawi, kan. Oh, mungkati'an. Mungkati'an ini ataf kepada muttasilan di atas. Ini ngajinya sedikit lagi, sedikit lagi. Jangan panjang-panjang ya. Ntar ngantuk. Tadi di atas, kalam tam lagi mujab, wajib nasab sesudah illa, baik istisna itu muttasil, istisna bagian dari mustasna men, atau istisna itu mungkate. Maknanya mustasna itu bukan bagian mustasna men, tetap kita nasab mungkatean. Contoh, qamal qamu illa himaran. Qamal qamu illa himaran. Bangunlah kaum kecuali keledai. Illa huruf istisna, himaran mustasna. Kaumu mustasna men, keledai bukan bagian kaum. Walaupun keledai ada di kalangan kaum. Nah, ini tetap nasab juga. Qamal qawmu illa himaran. Fa innahu tamun mujabun. Maka sesungguhnya kalam itu tam lagi mujab. Wal himaru laisa min jinsil mustasnamen. Dan bermula himar itu tidak ada ianya himar dari jenis mustasnamen. Wa tarakahul musannifu li'annahu khilaful asli. Meninggalkan akannya mungkate oleh musannif karenanya mungkate itu menyalahi asal. Asal-asal mustasna itu mutasil. Mungkatnya itu menyalahi bagaimana kita mengecualikan sesuatu yang tidak masuk. Sehingga musannif tidak membahasnya dalam kitab Jarumiyah. Asal pengecualian itu kan yang diwahamkan masuk. Qamal qawmu illa Zaidan. Kenapa dikecualikan Zaidan? Karena Zaidan bagian dari kaum. Kalau keledai, mereka memang bukan bagian dari kaum. Jadi seolah-olah ada kesan nggak perlu dikecualikan. Itu menyalahi asal. Walaupun boleh. Boleh, ya kan? Karena keledai itu biasanya memang berada dalam kaum sebagai kendaraan mereka. Sehingga terjadi khilaf kan pada pembahasan malaikat, kan. Iblis itu malaikat bukan, kan gitu. Fasajadul malaikatu kulluhum ajmain. Fasajadal malaikatu wa idz qulna lil malaikati isjudu di fasajadu illa iblis. Sujudlah mereka malaikat kecuali iblis. Apakah iblis bagian dari malaikat? Ya, kalau kita lihat asal. Kalau kita lihat asal istisna itu mutasil. Berarti iblis tadinya malaikat. Ketika dia bandel nggak mau sujud, berubah jadi iblis. Nah, ada pendapat begitu. Ada juga pendapat iblis memang bukan dari malaikat.
nggak ada ma'had Ali, Ustadz Ridha. Saya ngaji di kampung dulu. Eh, Pondok kampung, nggak ada ijazahnya, nggak ada, nggak ada namanya, nggak ada Ali, Sanawi, nggak ada. Nah, mana titik? Nah, dikit lagi. Kalau masih ada yang menyimak, saya baca dikit lagi. Wa in, ya, wa in kana tadi kan, wa in kana, wa in harfu syartin jazimun. Bermula in itu huruf syarat yang menjazamkan. Ya jizimu fi'ala ini yang menjazamkan ianya huruf akan dua fi'il. Jadi in punya tugas menjazamkan dua fi'il. Al awalu fi'lu syarti, yang pertama itu namanya fi'il syarat. Wasani jawabuhu wa jaza'uh. Bermula yang kedua, fi'il yang kedua itu jawabnya syarat dan jazanya syarat. Karena fi'lun madin nakisun, karena itu fi'il madhi yang nakis. Yarfa'ul isma wa yansibul khobara, merafa'kan ia akan isim dan menasabkan ia akan khobar. Fi mahalli jazmin, pada mahal jazam. Nah ini kan, cuma kita jarang mengi'rab panjang begitu ya. Sebenarnya harus lengkap. In huruf syarat mabni ala sukun. Tugasnya menjazamkan dua fi'il. Satu fi'il syarat, dua fi'il jawab. Nah, itu baru lengkap ya. Saya suka i'rab pakai bahasa Indonesia. Karena dulu belajar i'rab pakai bahasa Indonesia. Karena fi'il madhi nakis, tugasnya rafa isim nasab khabar. Pada mahal jazam majzum dengan in sebagai fi'il syarat. Nah, itu baru lengkap. Karena fi'ilun madhi nakis. Karena itu fi'il madhi yang nakis. Yarfa'ul isma, merafa'kan ia akan isim, yansibul khabara, menasabkan ia akan khabar pada mahal jazam, fi'lu syarti, itu jadi fi'il syarat. Itu baru lengkap. Al kalamu ismu kana marfu'un. Kalamu itu menjadi isim kana yang marfu'. Manfiyan khabaruha mansubun. Manfiyan itu khabarnya kana mansub. Taman khabarun sanin. Taman itu khabar kedua atau sifatun atau sifat ya. Sudah di belakang tadi ya. Jada. Nah, jada ini fi'il madhi nanti. Fa'ilnya jumlah fi'il fa'il pada mahal jazam kan. Jadi majzum dengan jawab syarat, jawab in. Jaza fi'lun madhin. Jaza itu fi'il madhi fi mahalli jazmin, pada mahal jazam, jawab syarti jadi jawab syarat. Fihi fi harfu jarin. Fi huruf jar wal ha'u dhamirun mabniyun alal kasri fi mahalli jarin. Ha itu dhamir yang dibina di atas kasrah pada mahal jar. Al badalu fa'ilu jaza. Badalu itu fa'il jaza, marfu'un itu marfu'. Wan nasbu ma'tufun alal badal. Nasbu itu ma'tuf kepada badalu. Alal istisna, kita baca dulu. Alal istisna ala harfu jarin huruf jar. Wal istisna'i majrurun bi ala. Wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Wal jar wal majruru fi mahalli nasbin alal hali min nasbi. Jadi alal istisna ini hal nih. Nah, baru kita ulang matang ya. Nah, ini ketat ya. Jarumiyah ini. I'rab semua. Mana tadi matanya? Ingkana kalamu. Dan jika adalah kalam itu manfi, itu tam, niscaya. Jaza jawab in, niscaya boleh padanya kalam, niscaya boleh padanya mustasna, oleh badal, dan oleh nasab. Hal keadaan nasab alal istisna. Jadi alal istisna, jar majrur serupa jumlah muta'alak kepada mahdhuf, pada mahal nasab, hal kepada nasabu. Nah, itu yang beliau pengen bilang tadi. Hal. Masya Allah. Oke, dikit, dikit lagi. Yakni bermaksud oleh musannif anat tamma, bahwa sungguh kalam tam idza taqaddamahu bila mendahului akannya kalam tam an-nafyun oleh nafi au shibhu ala surufanya nafi, jaza fil mustasna, niscaya boleh pada mustasna an-nasbu oleh nasab, wal itba
Nisya boleh pada mustasna oleh nasab. Boleh kita nasabkan kalimat sesudah illa. Kalau kita nasab, kita sebut mansub dengan istisna. Wal itba, atau kepada nasab. Dan boleh pada mustasna oleh itba, oleh mengikutkan. Itba, tabi, ya, salah satu tabi. Kalau tabi itu harus jelas. Nah, ataf, taukid, badal. Karena tabi cuma ada 4. Oh, tabi di sini yaitu badaliyah. Nah, boleh pada mustasna oleh itba atas badal. Kalau itba namanya badal nanti. Bagaimana i'rabnya kalau badal? Ya tergantung mubdal men. Kalau mubdal mennya marfu kita rafa'kan, mansub kita nasabkan kan. Nah, jadi makanya nggak disebut harokat. Boleh pada mustasna oleh nasab dan oleh nggak disebut apakah rafa, nasab ya nggak disebut. Karena ada 3 kemungkinan. Boleh pada mustasna oleh nasab dan idba. Idba maknanya badal. Badal tergantung mubdal men. Wahwal muhtaru dan dianya badal itu yang dipilih. Yang lebih baik kita badal, jangan kita nasab. Fannafyu nahu, maka bermula nafi itu seperti maqamal qawmu illa zaidun, yang paling bagus. Maqamal qawmu illa zaidun wa zaidan, boleh. Maqamal qawmu illa zaidun. Ma manafi mabni ala sukun. Qama fi'il madhi mabni ala al-fathi. Al-qawmu fa'il qama marfu' dan rafa' dhamma. Illa huruf istisna, zaidun badal kepada qawmu. Kenapa? Karena qamal qawmu kalam tam. Kemudian ada ma. Kalam tam lagi nafi. Boleh 2 sesudah illa. Boleh nasab, boleh badal. Badal itu mukhtar. Yang paling baik itu kita badal. Jadi lebih baik kita baca illa zaidun. Wa zaidan boleh juga. Maqamal qawmu illa zaidan boleh. Nahu khabarun li mubtada'in mahdhufin. Nahu itu khabar bagi mubtada mahdhuf. Ai wa dzalika nahu. Kama taqaddama sebagaimana ma yang telah terdahulu ia. Ma harfu nafyin. Ma itu huruf nafi. Qamal qawmu fi'lun wa fa'ilun. Nah. Illa harfu istisna'in. Illa huruf istisna. Zaidun birraf'i badalun minal qawmu. Zaidun dengan rafa' kita baca itu badal dari qawmu. Illa zaidun qawmu. Badalu ba'din minkul. Badal ba'at minkul. Badal ba'at minkul. Nah. Maka malqamu illa zaidun. Zaidun ini sebahagian dari kaum. Jadi kalau badal ba'at mingkul, ketentuannya di badal itu harus ada domer. Nah, itu kita harus ingat tuh. Setiap badal ba'at mingkul, di badal itu harus ada domer yang kembali ke mubdal men. Cuma domer itu boleh ditulis, boleh juga enggak ditulis. Contoh di Jarumiyah, akal turragifa sulusahu. Aku telah makan akan roti sulusahu, sepertiganya roti. Ada sepertiganya roti. Hafidtul Qur'ana nisfahu. Aku telah menghafal Quran nisfahu, separuhnya Quran. Pertanyaannya di sini kok nggak ada domer? Maqamal qawmu illa zaidun. Tidak berdirilah kaum kecuali si Zaid, minhum darinya kaum mestinya kan? Nah, makanya beliau bilang di sini wal aidu muqaddarun. Bermula aid itu ditakdirkan ay minhum. Jadi asalnya harus ada minhum. Masya Allah, ini salah dekat. Maqamal qawmu illa zaidun minhum. Nah, seperti di awal Jarumiyah. Nah, apa namanya di sana? Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun. Nah, itu kita takdir. Wa aqsamuhu salasatun. Pembagian kalam itu 3. Mana 3? Ismun, isim, fi'lun, fi'il, wa harfun, huruf. Kita takdir. Ismun minhu, wa fi'lun minhu, wa harfun minhu. Nah, karena itu para ulama nahwu mewajibkan. Badal ba'at mingkul mesti ada domer di badalnya. Wadaidan. Wadaidan. Ini wadaidan. Qamal qawmu illa zaidan. Wadaidan bin nasbi dengan nasab alal istisna. Wa misalu shibhin nafi min nahyin au istifhamin qauluhu ta'ala. Dan bermula contoh serupa nafi. Tadi kalam tam lagi manfi. Atau kalam tam lagi serupa nafi. Wa misalu shibhin nafi. Bermula contoh serupa nafi. Apa serupa nafi? Min nahyin, nahi, larangan. Au istifhamin atau istifham itu. Khabar misalu. Qauluhu itu firman Allah Ta'ala. Allah menyatakan.
wala yaltafit minkum ahadun illam ra'atak. Ya. Dan jangan berpaling dari kamu oleh seorang pun illam ra'atuk. Maksudnya mera'atuk ya. Kenapa imra'atak di sini? Ini kan contoh rafa ini. Masya Allah. Memang imra'atak boleh, tapi yang lebih baik kan imra'atuk. Coba lihat di Quran. Ya, fala wala yaltafit. Ini mencurigakan. La yaltafit. Qalu ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaika fa asri bi ahlika bi qita'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illam ra'atak. Ya, kan? Illam ra'atak. Nah, berarti ini contoh begini. Maksud beliau, ini contoh-contoh kalam tam lagi nafi. Tapi di sini serupa nafi, yaitu ada nahi ya. Itu boleh dua, boleh nasab, boleh badal. Tapi kata beliau yang lebih baik badal. Tapi dalam Quran masa enggak lebih baik? Quran justru nasab ini. Nah itu muskil dikit. Nah, oh ada kiraah yang membaca illam ro'atuk. Ada juga kiraah Ibnu Katsir, Abu Amrin membaca illam ro'atuk. Nah, saya harap jangan berpaling dari kamu oleh seorang pun. La lanahi mabni ala sukun yaltafit bil mudhari majzum bila nahi. Tanda jazam sukun. Minkum jar majrur ahadun fa'il yaltafit. Illa imra'atuk. Kalau kita baca imra'atuk, imra'atuk kita badal kepada ahadun. Badal kepada marfu marfu. Kalau kita baca illa imra'atak, illa huruf istisna. Imra'atak masuk alal istisna kan? Nah, cuma di sini di Quran yang kita baca qiraah hafat imra'atak. Fala nahiyatun la itu la nahi yaltafit fi'lun mudhari'un majzumun bilan nahiyati. Wa alamatu jazmihi as-sukunu. Wa min harfu jarin wal kafu fi mahalli jarin. Wal jaru wal majruru fi mahalli nasbin halun min ahadin. Nah, jadi minkum ni jar majrur hal kepada ahadun. Ahadun nakirah. Bagaimana nakirah jadi sahib hal? Enggak apa-apa. Ada musawiknya, yaitu halnya didahulukan daripada sahib. Kalau hal didahulukan daripada sahib, boleh sahib hal nakirah. Nah, itu bisa ditonton di video sebelumnya di pembahasan hal. Nah, itu. Wa ahadun fa'ilun yaltafit. Ahadun itu fa'il yaltafit. Wa illa adatu istisna'in wa imra'atuka birrafi alal badaliyah. Imra'atuka kita baca dengan rafa sebagai badal dari ahadun. Kama qara'a bihi Ibnu Katsirin wa Abu Amrin. Sebagaimana yang membaca dengan jamak oleh Ibnu Katsir dan Abu Amir. Abu Amar. Qara'a al-Bakun dan membaca oleh sisa dari qiraah 7 bin nasbi dengan nasab alal istisna. Ya, boleh juga dua-duanya bagus berarti. Qauluhu ta'ala dan bermula contohnya lagi itu qauluhu ta'ala firman Allah Ta'ala fahal yuhlaku illal qaumul fasikun maka tidaklah dibinasakan kecuali kaum-kaum yang fasik. Ini contohnya salah ini. Karena ini bukan kalam tam lagi manfi bukan. Ini kalam nakis ini. Ini kalam nakis. Hal huruf istifham yuhlaku fi'il mudhari' bina majhul. Belum ada naib fa'ilnya. Langsung illa al-qaumu naib fa'il kan? Jadi contohnya salah ini. Fahal yuhlaku maka apakah dibinasakan kecuali akan kaum-kaum yang fasik? Nah, ini ada ta'liq di sini. Nah, ini contoh yang salah. Nah, al istisna'u fil ayati naqisun. Formula istisna pada ayat di atas itu kurang. Taqaddamahu syibhun nafi. Mendahulukan akannya oleh serupa nafi. Wahwal istifham, yaitu istifham. Wa ala dhalik di atas demikian. Yu'rabul mustasna ayil qawmu hasba mauqihi fil jumlah. Kah? Bahwa naibu fa'ili lil fi'li. Jadi walaysa badala ini bukan badal nih. Mungkin salah contoh ya. Nah, ini contohnya nggak cocok kata beliau. Karena ini kalam nakis ini. Bukan kalam tam lagi manfi. Wahada fil istisna'il muttasili. Ini adalah pada istisna muttasil. Kesimpulan saya secara umum. Mustasna bi illa bila berada dalam kalam tam lagi manfi boleh dua. Berada dalam kalam tam lagi manfi boleh dua. Boleh nasab sebagai istisna. Boleh itba yaitu badal. Yang lebih baik bagaimana? Badal. Ini ketentuannya dalam istisna muttasil. Maknanya mustasna bagian dari mustasna men.
Kalau dalam istisna mungkate bagaimana? Mesti nasab, nggak ada tawar menara. Nah ini wahada fil istisna il muttasili. Ini berada pada istisna muttasil, hukum di atas. Wa illa jika tidak dalam istisna muttasil, ta'ayyanan nasbu indal hijaziyin. Mestilah oleh dinasab di sisi hijaziyin. Maqamal qaumu illa himaran. Enggak boleh illa himarun. Maqamal qaumu illa himaran. Nah, karena keledai bukan bagian dari kaum. Tapi kalau maqamal qaumu illa zaidan, boleh juga illa zaidun. Dicocoknya titik di sini ini. Oh, belum. Belum titik. Tanggung berhenti di sini. Masya Allah. Jangan tuh belum teman-teman. Tapi cukup udah sejam nih kepanjangan ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Alhamdulillah.